Ibu semua, saya senang hari ini dapat hadir di sini, itu adalah karena kemurahan Tuhan. Izinkan saya memberi kesaksian bagaimana keluarga kami melewati masa-masa pandemi ini. Sungguh semua adalah karena kemurahan Tuhan, doa Bapak Ibu semua, dan juga pelayanan dari hamba Tuhan Majelis Jemaat di Gereja Pengharapan. Selamat ulang tahun GKMI Pengharapan yang ke-33. Pada waktu itu, ya halo, selamat pagi, dapur Mama di sini. Oh burut, mau pesan ayam ya Bu? Oh bisa. Untuk tanggal berapa Bu? Iya. Dikirim jam berapa ya Bu? Oke, mau berapa porsi? Oke, aku catat ya Bu, tapi jangan lupa WA juga ke sini supaya aku nggak salah. Oke, siap Bu. Nanti uangnya transfer ke rekening saya ya Bu, seperti biasa saja. Ya, terima kasih. Puji Tuhan, orderan lancar. Semoga terus makin banyak berkat yang melimpah lewat usaha ini. Permisi Bu. Bu, saya mau pesan nasi ayam 1 porsi ya Bu. Oke. Jangan lupa Bu pakai sambal. Terus jangan ketinggalan sendoknya ya Bu. Oke, tunggu ya Dek. Oke Bu. Ini deh pesanannya 35.000. Oh iya sebentar ya Bu, saya ambil uang dulu. Nah ini ya Bu. Oh kembali 15.000 ya? Nggak usah Bu, udah nggak usah. Buat Ibu aja. Terima kasih ya Dek. Iya, besok datang lagi ya Dek. Oke Bu, sama-sama, mari. Mari. Halo Pak Kris. Oh iya Pak, besok saya cek ke sana ya. Terima kasih untuk infonya. Laporan yang Bapak butuhkan juga akan saya kirim dalam minggu ini. Oh iya, bereslah. Selamat siang. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tunggu, aku lupa. Tadi kunci kita dari mana ya? Kunci F. Aku kira kunci gembok. Ya ampun, tadi kunci F, sekarang kunci gembok. Yaudah kita mulai lagi ya. Oke, 1, 2, 3.
Ih, ini bagus banget. Yang ini juga cocok buat aku pakai. Lah yang ini matching sama bajuku. Semua aja deh. Toh uang jajan dari papa mama kan masih banyak. Kalau hari ini habis, tinggal aku minta lagi deh. Kak, lihat deh. Ini bagus nggak? Aku mau ini boleh? Boleh. Ini juga bagus. Kamu suka nggak? Suka, makasih kakak. Kak, ya apa tuh? Lipstick ya? Mau juga. Belum boleh. Kamu masih kecil. Ya udah, yuk kita bayar. Terus langsung pulang. Mama pulang. Papa, udah selesai, Pak? Gimana kerjaan hari ini, Pak? Sudah nih mah, puji Tuhan lancar. Kerjaan juga masih berjalan terus. Oh iya mah, kemana ya anak-anak? Tumben tidak kelihatan. Oh iya betul. Coba Mama telepon dulu ya. Malam Pa, Ma, aku pulang. Ini baru pulang satu anak Mama. Baru mau ditelepon. Aku seneng banget tahu hari ini main musik. Aku rasa kayaknya aku makin jago deh. Tadi aku bareng Jefta dan Lionel juga. Cita-citaku aku ingin menjadi pemain band terkenal nantinya. Ya. Papa, Mama terus dukung ya. Yang penting sekolahmu harus baik dan sungguh-sungguh. Jangan sampai sekolahmu terbengkalai ya. Tuh, dengerin kata Papa ya. Dan ingat baik-baik nasihat Papa ya nak. Iya Ma. Pa, Ma, kami pulang. Iya Ma, Pa, kami pulang. Anak Mama yang cantik-cantik sudah pulang juga nih. Iya Ma, tadi aku jemput Jovanka. Terus aku ajak ke mall. Lihat deh Ma, aku dibeliin ini. Bagus nggak Ma? Kalau aku beli lipstick ini, terus masih banyak lagi. Tadi aku juga pengen beli yang kayak kakak. Coba aku pinjam. Ih, kamu kan masih kecil, belum boleh. Kakak. Kalian ini, Kak, yang buatku mana? Oh, tenang. Ini nih buat kamu. Biar kita makin cool. Asik. Keren kan, Pa? Ma? Kak, Dek. Keren kayak adeknya. Anak papa cantik dan keren. Siapa dulu papanya? Ya enggak? Waduh si Papa nih. Kakak ingat ya, nggak boleh boros-boros. Biar uang kakak nggak cepat habis. Uang itu harus ditabung. Dan ingat, sebagian juga harus untuk sembahan. Nah, tahu kan? Ingat ya. Iya Mama cantik. Tenang. Kalaupun kehabisan kan aku tinggal minta ayah. Hush. Peace. Ya udah yuk, kita doa bareng dulu sebelum makan. Terus mandi. Ingat ya Kak, Kakak juga ada komsel loh. Dan kamu Jovanka, kamu juga harus istirahat. Oke, Oke, siap Ma. Yuk kita berdoa. Amin. Amin. Mari makan.
Apa? PHK? Gak mungkin. Apa-apaan ini? Aduh, sudah jam segini kok nggak ada yang beli sih? Pusing aku. Ya udahlah, sudah sore. Aku masukin freezer dulu. Aku mau pulang dulu. Tuhan tolong ya besok supaya ada yang beli. Loh, Pak, kok termenung gitu sih? Tahu nggak, aku nih pusing banget nih. Jualanku udah 3 hari nggak ada yang beli. Sudah 3 bulan terakhir omset turun terus. Aduh. Jualan hari ini aku stok banyak, tapi nggak ada yang beli. Rugi nih Pak, aku Pak. Tolong dong Pak, kalau kamu punya teman, punya rekanan, tolong dong suruh beli di dapur Mama. Tolong ya Pak, ini udah aku taruh freezer semua. Pak, diajak omong kok diem aja sih? Kenapa sih, Ma? Bawel amat. Gak tahu Papa lagi pusing apa. Loh, kok malah marah? Kamu itu dari tadi ngeluh, pusing lah aku ini. Kamu tahu gak? Aku juga pusing. Aku dapat surat PHK hari ini. Apa? Kamu di PHK? Jovanka, balikin nggak? Itu punya kakak. Balikin. Lah. Kok ini pokoknya mau buatku? Kan udah dibilang, kamu masih kecil. Kalian ini kenapa sih? Kecil. Kalian ini kenapa berantem melulu? Tahu nggak? Mampu pusing. Tapi Ma, Jovanka rese banget. Ambil barang punya aku tanpa izin. Kamu juga kenapa sih? Ada telepon, diam dulu ya. Iya, halo. Selamat sore, Bu. Iya, Bu. Ada kabar apa ya, Bu? Hah? Apa? Harrison nggak naik kelas? Ya ampun. Tunggu ya, Bu. Harrison. Iya, Ma, aku denger kok. Kenapa, Ma? Aduh, kamu nih gimana sih? Gurumu barusan telepon nih, kalau kamu akan nggak naik kelas. Kamu tuh main musik melulu, nggak pernah belajar. Terus kamu mau jadi apa besok? Tuh Pak, lihat anakmu akan nggak naik kelas. Kamu itu mau jadi apa? Sekolah aja gak naik. Apa yang kamu mau sudah Papa kasih. Kalian juga. Kenapa ada saja yang diberantamkan? Kurang uang yang Papa berikan. Ini gara-gara kamu mah, yang ngurusin usaha saja. Lihat anak-anak kamu itu. Pak. Loh, Pak, kok malah jadi salahin aku sih? Kamu juga sibuk kerja terus. Apa kamu pernah tanya kondisi anakmu? Bagaimana mereka hari ini? Pak, Mah, udah. Sini balikin punya aku. Kakak. Gak bakal. Kamu juga Harrison. Belajar tuh yang benar. Apa sih, Kak? Semua diam. Sana masuk kamar.
Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, barusan kita sudah menyaksikan suatu adegan yang bagus ya Bapak Ibu ya. Saya yakin waktu barusan kita melihat beberapa adegan yang sudah ditampilkan dengan baik oleh beberapa teman-teman, rekan-rekan kita, ada dari kita yang berpikir, wah, iku aku gitu ya mungkin Bapak Ibu ya. Karena pandemi sudah berjalan 2 tahun lebih, hampir 2 tahun ya Bapak Ibu ya. Dari 2020 sampai sekarang 2022, dan saya yakin bagi beberapa dari kita ini adalah situasi yang sangat menyusahkan, berat bagi kita. Dan mungkin kayak lagu pop Indonesia yang saya pernah dengar gitu ya. Pusing, pusing, pusing yang ku rasakan, bertubi-tubi-tubi tak kunjung selesai. Mungkin begitu ya Bapak Ibu ya, kalau saya boleh ubah sedikit begitu Bapak Ibu. Dan nyatanya memang benar Bapak Ibu Saudara. Banyak dari kita yang ketika pandemi ini, yang awalnya nggak ada masalah, tiba-tiba muncul masalah. Entah itu dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan bahkan dunia ini pun ikut berkontribusi sepertinya Bapak Ibu. Pandemi belum selesai, ada isu perang dunia ketiga. Terus bahan bakar, minyak makin susah sekarang. Kita ekonomi sudah susah, yang lain-lain makin susah, ibu-ibu mau masak pakai minyak goreng susah, semua harga naik. Dan sepertinya nggak selesai-selesai Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada beberapa dari kita yang menjadi menyalahkan, aduh, piye toh iki, begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau lihat ke belakang, masalah-masalah yang ada ini muncul bukan sekedar karena adanya virus corona. Tapi kita kalau mau lihat lebih ke belakang lagi, ribuan tahun yang lalu Bapak Ibu Saudara, masalah ini muncul karena ada satu virus yang kita orang Kristen sudah tahu, yaitu virus dosa Bapak Ibu Saudara. Ketika manusia jatuh dalam dosa, masalah menjadi bermunculan. Dunia yang awalnya baik, ciptaan Tuhan yang baik ini menjadi hancur, menjadi rusak, menjadi bobrok. Dan virus dosa inilah juga yang menjadi penyebab kita menjadi semakin jauh. Bukan hanya relasi antara manusia satu dengan yang lain menjadi terganggu, tapi relasi antara manusia dengan Tuhan juga menjadi terganggu. Kalau tadi kita lihat dari adegan drama yang kita saksikan Bapak Ibu Saudara. Yang awalnya keluarga yang harmonis, keluarga yang baik, keluarga yang amannya tentram, damai, begitu Bapak Ibu. Ketika ada satu masalah, hubungan antara suami dengan istri terganggu. Hubungan antara orang tua dan anak terganggu juga. Hubungan antara anak yang satu dengan yang lain ikut terganggu. Dan yang paling penting, hubungan mereka dengan Tuhan juga semakin jauh Bapak Ibu Saudara. Mungkin kalau kita yang kritikus gitu Bapak Ibu, tadi waktu lihat, walah itu karena doanya bentar, masa baru doa langsung amin gitu tadi Bapak Ibu. Enggak Bapak Ibu, itu karena ya ini drama supaya enggak terlalu lama begitu Bapak Ibu. Tapi itulah kenyataan pahit yang harus kita terima. Bahwa yang namanya dosa itu berakibat pada banyak hal. Bukan hanya mengganggu hubungan kita dengan sesama dengan manusia, tapi hubungan kita dengan Tuhan. Itulah sebabnya hari ini dalam ulang tahun gereja kita yang ke-33, kita mau sama-sama belajar bahwa di dalam kerusakan, di dalam kerapuhan, itu kita mau sama-sama belajar melihat bahwa ada suatu keindahan, ada rencana indah yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, di Alkitab sendiri ada beberapa kejadian yang mungkin sedikit berkaitan dengan adegan drama yang kita lihat tadi Bapak Ibu Saudara. Ketika ada suatu masalah, respon alami yang manusia lakukan umumnya adalah entah itu mengomel kepada Tuhan, marah kepada Tuhan, atau bahkan menyalahkan Tuhan. Saya ingat ketika peristiwa Lazarus dibangkitkan, tepat sebelum peristiwa itu terjadi. Pada waktu Tuhan Yesus datang dan bertemu dengan Maria dan Marta. Di dalam Yohanes pasal yang ke-11, dicatat bahwa pada waktu Maria bertemu dengan Tuhan Yesus, maaf yang pertama Marta terlebih dulu bertemu dengan Tuhan Yesus. Baru ketemu Bapak Ibu, Marta langsung berkata, Tuhan, kalau Tuhan ada di sini, saudaraku pasti nggak akan mati Tuhan. Setelah Marta datang, Maria kemudian datang. Dan perkataannya tepat sama dicatat di dalam Alkitab Bapak Ibu. Tuhan, kalau Tuhan ada di sini, saudaraku pasti nggak akan mati. Kita bisa melihat bahwa Maria dan Marta merasa bahwa Tuhan, kalau Tuhan lebih cepat datangnya, kalau Tuhan buru-buru dikit gitu, saudaraku pasti masih hidup Tuhan. Dan mereka terkesan menyalahkan Tuhan. Padahal kalau kita baca ayat-ayat yang sebelumnya,
Tuhan Yesus sudah tahu akan adanya peristiwa ini Bapak Ibu. Di dalam Yohanes pasal 11, saya sengaja tidak tunjukkan di slide. Di Bapak Ibu kalau mau lihat boleh dibuka Alkitab atau handphonenya dalam Yohanes pasal 11. Dalam Yohanes pasal 11, Tuhan mengatakan bahwa penyakit dari Lazarus itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Dan setelah itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari. Jadi bisa dikatakan bahwa Tuhan Yesus sengaja terlambat. Dan setelah itu di ayat yang berikutnya, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, Lazarus saudara kita sedang tertidur. Tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Kenapa Tuhan Yesus mengizinkan Lazarus untuk meninggal? Karena ia punya satu rencana, satu rancangan yang jauh lebih baik menurut Tuhan daripada apa yang ada di pikiran kita. Yang pertama yang kita bisa pelajari adalah bahwa agar murid-murid pada waktu itu bisa percaya sepenuhnya kepada guru mereka yang juga adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan yang kedua, agar Maria dan Marta, orang-orang yang juga dikasihi oleh Yesus, bisa belajar bahwa ia yang adalah Tuhan mereka punya rencana yang jauh lebih indah bagi mereka. Bapak Ibu, waktu beberapa minggu yang lalu kita juga pernah belajar, pernah merenungkan firman Tuhan dari satu bagian firman Tuhan, yaitu dari Markus pasal 5, tepatnya tentang peristiwa Tuhan Yesus menyembuhkan anak perempuan kepala rumah ibadat, atau Tuhan Yesus menyembuhkan anak perempuan Yairus, Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu kita merenungkan bersama-sama bahwa ketika Tuhan Yesus datang, waktu itu sudah menuju ke rumah kepala rumah ibadat, ke rumah Yairus, tapi tiba-tiba Tuhan Yesus diganggu oleh seorang perempuan yang sakit pendarahan lama, begitu Bapak Ibu. Dan ketika ia selesai menyembuhkan perempuan itu, tiba-tiba sekonyong-konyong ada seorang yang datang dan mengatakan kepada Yairus, anakmu sudah mati. Jadi udahlah, gak usah ngerepotin Tuhan Yesus lagi, gak usah ngerepotin guru lagi, anakmu udah mati, kita gak bisa apa-apa. Dan setelah itu Tuhan Yesus mengatakan kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Dan itu menunjukkan bahwa pada momen itu ketika Yairus tahu bahwa anaknya sudah mati, Yairus yang awalnya percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan anaknya, dia menjadi ragu, ia menjadi gentar, ia menjadi takut. Sebab itulah Yesus mengatakan, jangan takut, percaya saja. Nah Bapak Ibu, dari dua peristiwa yang saya sebutkan tadi, sebetulnya kita bisa melihat bahwa respon alami kita, manusia, ketika kita menghadapi masalah, yang sering kali muncul adalah kita marah sama Tuhan. Bahkan terkadang kita menyalahkan Tuhan, ini gara-gara Tuhan, coba kalau Tuhan udah siapkan ini itu, coba kalau waktu itu Tuhan mencegah lebih dulu. Kita merasa kita jauh lebih tahu dari Tuhan, kita jauh lebih mengerti daripada Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan adalah Tuhan yang tahu akan segalanya, Tuhan yang maha tahu. Dan ia adalah Tuhan yang maha hadir. Tapi ketika masalah datang dan kita menghadapi masalah itu, seakan-akan kita jauh lebih tahu dan kita jauh lebih mengerti daripada Tuhan kita. Dan ini adalah salah satu penyakit kita manusia berdosa, Bapak Ibu Saudara. Yang entah sadar ataupun tidak sadar, seringkali kita lakukan kepada Tuhan kita. Tapi bersyukur Bapak Ibu Saudara, meskipun Yesus mengatakan bahwa di dunia ini kita akan terus merasakan penderitaan, penganiayaan, kita akan terus merasakan kesusahan. Ada satu janji yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saya minta, mari kita sama-sama membukanya dari Roma pasal 8, ayat 28 sampai ayat 29. Roma pasal 8 ayat 28 sampai 29. Satu bagian firman Tuhan yang saya yakin sangat akrab di telinga kita. Firman Tuhan mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di ayat yang ke-28. Jadi firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan berjanji kepada kita bahwa di dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan
kebaikan. Tapi sayangnya yang kita seringkali pikirkan adalah ketika kita menjadi orang Kristen, ketika kita menjadi orang percaya, Tuhan mengatakan ia akan mendatangkan kebaikan, otomatis kita berpikirnya berarti pekerjaanku lancar toh, aku akan sehat-sehat semua toh, pasti semuanya lancar, hidupku lempeng, gak ada masalah. Tapi sebetulnya bukan itu yang Tuhan maksudkan, Bapak Ibu Saudara. Kebaikan yang Tuhan maksudkan bukan hanya kebaikan yang berdasar kepada situasi yang kita alami. Jadi maksudnya bukan kalau kita mengalami situasi buruk akan berubah jadi situasi baik. Ketika kita jadi orang Kristen, kita nggak akan mengalami masalah, kita nggak akan mengalami sakit penyakit. Bukan itu yang Tuhan maksudkan. Kebaikan yang Tuhan maksudkan bukan kebaikan yang berdasar dengan situasi yang kita alami, tetapi kebaikan dari perspektif, dari sudut pandang yang jauh lebih besar. Kebaikan yang Tuhan maksudkan itu berbeda dari kebaikan yang kita pikirkan. Oleh karena itu, kita harus samain dulu Bapak Ibu Saudara, perspektif atau pemikiran kita tentang kebaikan. Jangan sampai kita salah paham. Dan ini sudah dijelaskan dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan mengatakan, yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kalau Bapak Ibu ingat, kita juga pernah merenungkan satu bagian firman Tuhan ini. Jadi sebetulnya kebaikan yang Tuhan maksudkan bukan kita menjadi kaya, bukan kita jadi sehat, hidup kita abadi, nggak pernah sakit, bukan agar hidup kita enak terus, bukan itu Bapak Ibu Saudara. Memang kalau kita mendapatkan semuanya itu, kita bersyukur. Karena yang namanya kita hidup berkecukupan, kita punya kesehatan, hidup kita baik-baik saja, itu satu hal yang harus kita syukuri. Tapi bukan itu tujuan kebaikan yang Tuhan inginkan untuk kita. Kebaikan yang Tuhan inginkan adalah supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus sendiri. Di kebaikan yang Tuhan maksudkan adalah menjadi serupa dengan Tuhan sendiri. Lalu di dalam Roma 8 ayat 35 sampai ayat 37, firman Tuhan mengatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Tidak. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, karena Dia yang telah mengasihi kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa meskipun kita mengalami semuanya tadi, penderitaan, penganiayaan, kesusahan, masalah, itu tidak pernah memisahkan kita dari kasih Tuhan. Malah di dalam berbagai masalah itulah kita menjadi semakin nyata melihat kasih Tuhan. Kita boleh semakin dekat kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan sebab itulah di hari ini kita akan sama-sama belajar melihat sebuah keindahan dari brokenness. Bahwa dari apa yang kita alami ini, kita belajar sama-sama bahwa di dalam apapun yang kita alami, di dalam masalah pun, Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Dan Ia bekerja untuk mendatangkan kebaikan, agar kita menjadi semakin serupa dengan Dia sendiri. Amin. Selamat pagi, dapur Mama di sini. Oh, pasti bisa Bu, pasti. Mau berapa porsi ya Bu? Untuk kapan acaranya? Oh oke, baik. Nanti alamat lengkap silakan kirim ke WA kami ya Bu. Akan kami catat supaya tidak salah. Oh iya bisa. Nanti bayarnya transfer aja ke rekening ini. Oke, terima kasih Bu. Tunggu. Uangku cukup nggak ya untuk mudah? Ya Tuhan, aku mohon cukupkanlah modal yang ada ini.
Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, halo. Oh, Ibu. Ya. Oh, anak saya bisa diperjuangkan naik kelas, Bu. Aduh, puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, Bu. Iya, Bu. Saya akan sampaikan ke anaknya supaya dia lebih rajin lagi belajar. Terima kasih ya, Bu, atas bantuannya. Pa, Ma, besok aku perlu ke kampus. Terus kemarin aku lihat Papa pergi bawa mobil, balik-balik kok nggak bawa ya? Lagi di servis ya? Bukan lagi di servis, Kak. Tapi Papa jual untuk pegangan keluarga selama beberapa bulan ke depan. Karena Papa belum dapat pekerjaan baru. Mama usahanya sedang tidak membaik. Kuliahmu dan sekolah adik-adikmu butuh biaya. Loh, terus aku gimana berangkat kuliahnya? Kakak, Mama harap kakak bisa mengerti ya. Mulai besok naik angkutan umum dulu, supaya kita bisa lebih berhemat dan kita tidak bergantung pada mobil pribadi kita. Ya udah deh. Ya udah yuk, kita tidur, kita istirahat. Tetap teguh dan berjalanlah bersamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, inilah yang dihadapi oleh keluarga Ibu Hana. Tetap teguh dan berjalanlah bersamanya. Inilah sebuah pergumulan tidak hanya dihadapi oleh Ibu Hana, tetapi kita juga dapat merasakan, bukan? Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama menggali dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan di acara HUT yang ke-33. Tetap teguh dan berjalanlah bersamanya. Memang tidak mudah untuk tetap teguh dan berjalan bersamanya. Di dalam situasi, di dalam apapun. Tetapi Tuhan ingin menegur kita semuanya untuk tetap teguh.
dan berjalanlah bersamanya. Saya teringat di cerita yang Saudari Adin tadi sudah membaca. Ketika Yesus masuk ke dalam Yerusalem. Inilah saya bisa merasakan bagaimana keluhan Yesus ketika dia masuk ke Yerusalem. Dengan hati yang takut, dengan kegentaran, dengan ada perasaan yang was-was. Tapi Yesus mau tetap terus berjalan dan tetap teguh. Karena tahu Yesus memiliki misi yang luar biasa. Ironi adalah kejadian atau situasi yang bertentangan dengan apa yang diharapkan atau yang seharusnya terjadi. Jadi pada pagi hari ini di acara HUT yang ke-33, kita akan sama-sama belajar untuk poin apakah yang dapat kita pelajari mengenai Yesus ketika Yesus masuk ke dalam Yerusalem. Yang pertama yang dapat kita pelajari adalah karena cinta Allah kepada kita semuanya, kepada manusia yang berdosa ini. Ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam Yerusalem, bukan misi sebuah bunuh diri, tidak. Ketika Tuhan Yesus bergumul di Getsemani, dia tahu bahwa bukan inilah kehendakku melainkan kehendak Bapa. Jadi Tuhan Yesus itu merasakan ada ketakutan dan kegentaran. Tapi dasar motivasi Yesus untuk pergi ke Yerusalem karena ada kekuatan cinta, karena ada umatnya di sana dan ada anak-anak di sana yang butuh keselamatan, yang butuh Mesias, butuh kehadiran Yesus. Ini adalah konsekuensi dari Yesus Kristus karena dia akan menderita, dibenci, dan dituntun mati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus memiliki integritas. Apa yang dimaksud dengan integritas? Integritas itu akan benar-benar teruji ketika kita menghadapi sebuah resiko hidup. Masalah yang ada, seperti yang dilalui oleh keluarga Ibu Hana. Jelas sekali di situ ada tantangan, ada pergumulan, ada integritas. Nah, mungkin sebuah integritas itu terjadi ketika ada pernikahan setelah diberkati dan mengucap janji. Tetapi yang disebut integritas adalah setelah bagaimana mereka melakukan dan mengarungi keluarga dan rumah tangga itu. Itu yang disebut sebagai integritas. Bagaimana integritas ini dapat mereka lalui meskipun pencobaan, meskipun banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan keluarga. Itu yang disebut dengan integritas. Integritas kita dapat temui di dalam pekerjaan kita. Bahkan mungkin di dalam pelayanan kita dapat tahu seberapa kita integritas di dalam pelayanan. Semuanya itu akan teruji di saat kita mungkin tidak mendapatkan penghargaan atau apresiasi yang sudah kita lakukan. Contoh, HUT kali ini panitia sudah mempersiapkan banyak hal. Atau mungkin pasca nanti sebentar lagi kita akan lalui. Banyak sekali kekurangan, banyak sekali ini dan itu. Tapi bukan poinnya seperti itu. Tapi poinnya adalah disitulah integritas itu dapat diperjuangkan. Dapat kita lalui. Berbicara tentang integritas. Mungkin Tuhan Yesus ketika masuk ke Yerusalem. Dan di situ sudah diperingatkan oleh orang. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini karena Herodes hendak membunuh engkau." Ini adalah sebuah peringatan. Mungkin Tuhan Yesus, ya udah deh, mau cari jalan lain. Dan ini adalah sebuah peringatan. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau. Dan ini adalah ajakan bagaimana Tuhan Yesus ingin sekali datang dan menggenapi firman Tuhan. Dan yang kedua yang akan kita pelajari, berjalanlah bersama Yesus. Berjalanlah bersamanya. Mungkin kita akan melewati penderitaan, dan penderitaan itu adalah sebuah proses. Tuhan tidak menawarkan sesuatu yang instan, tetapi Tuhan memberikan cintanya. Tuhan yang meneduhkan, seperti janji Allah kepada Abraham. Kita tahu cerita Abraham, bagaimana Abraham mendapatkan janji kepada Allah.
Terkadang Abraham juga putus asa, tetapi Abraham tetap setia dan menanti akan prosesnya Tuhan. Begitu juga dengan Filipi, Rasul Paulus. Kita tahu bahwa surat Filipi di dalam penjara, Rasul Paulus menulis surat cinta di dalam keadaan menderita. Ini disebut sebagai surat sukacita. Rasul Paulus bukan menaruh kepada apa yang dilaluinya, apa yang dihadapinya, tetapi dia menaruh kepada Yesus Kristus. Karena Yesus tahu bahwa Yesus adalah pengharapan. Ini adalah proses yang dapat kita lalui untuk sebagai pemberita. Paulus mendapatkan harapan kepada Yesus Kristus. Saya ingin menyanyikan sebuah lagu dari himne. Dan saya berharap ini bisa menjadi perenungan dan juga menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin akan kuasanya. Ibu Hana dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selama di HUT yang ke-33 ini, mari kita percayakan kepada Yesus Kristus. Tetap teguh dan berjalanlah bersamanya, dan keindahan di dalam kehancuran. Semuanya akan indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Bu, ayo kita berangkat ke rumah Bu Hana yuk, supaya kita bisa mendoakan mereka. Sekalian mengajak Bu Hana datang ke gereja lagi yuk, keluarganya. Kan di Zoom juga kayaknya nggak pernah kelihatan. Iya Bu, ayo kita berangkat sekarang saja. Saya ajak Pak Edi dulu ya Bu. Pak Edi, mari kita berangkat sekarang yuk ke rumah keluarga Bu Hana. Oh iya Bu, yuk kita langsung berangkat aja Bu.
Iya, sebentar. Loh, Tante Lucy? Halo Aurel, apa kabar? Selamat hari Minggu ya. Papa mamamu ada? Iya Tan, ada. Sebentar ya. Ada siapa kak? Pak Edi, Bu Lucy, Bu Priscilla. Loh, ada tamu. Kok nggak diajak masuk sih Pak? Mari Pak, Bu, kita masuk ke dalam. Iya maaf Bu, kita datangnya tiba-tiba. Nggak apa-apa kok Pak, kita senang Bapak mau datang kemari. Pak, Bu, ini ada sedikit cemilan untuk keluarga di sini ya. Ah, iya, terima kasih Bu. Pak, Bu, Nak, kita pamit dulu ya. Sebelumnya kita berdoa bersama yuk. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur pada hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama di rumah keluarga Ibu Hana. Berkatilah keluarga ini ya Tuhan, agar mereka dapat memuliakan nama-Mu dan menjadi saluran berkat untuk sesama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kami pamit dulu ya Bu, Pak, Nak. Oh iya, minggu depan ada ibadah syukur ulang tahun gereja kita yang ke-33. Jangan lupa untuk datang ya. Iya Bu. Kami usahakan ya Bu.
Iya, Bapak Ibu sekalian. Yuk, jangan diambil dulu, Pak. Jangan diambil dulu, sengaja ini. Kembaran saya. Iya, kalau nggak gini nggak lucu gitu ya. Iya, tadi mak saya sengaja pura-pura jatuh dan bawa piring gitu ya. Piringnya piring plastik, saya mau bawa piring sungguhan takutnya pecah sungguhan gitu ya. Ya, ada kadang-kala di dunia ini ada hal yang tidak kita inginkan dan itu terjadi. Tadi satu drama yang sangat menarik, sangat bagus bagi kita. Bahwasanya ada kesulitan dalam pekerjaan itu kan nggak kita inginkan, tapi itu yang terjadi. Ada PHK, itu nggak kita inginkan tapi terjadi. Ada anak naik kelas itu nggak kita inginkan tapi itu terjadi. Anak berantem terus itu nggak kita inginkan tapi terjadi. Dan itulah realitas hidup kita. Tidak sengaja kita bawa piring bisa jatuh dan itu pecah. Tetapi yang celaka adalah ketika kita bawa piring ini, bukan kita nggak sengaja tapi sengaja kita membantingnya dan jadilah itu pecah berkeping-keping. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, saya bingungnya ada 3 pengkhotbah, ada bagian saya mana gitu, bagian terakhir lagi ini udah sisa-sisa mikir juga Bapak di bagian gerejanya aja. Oke. Nah Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan bergereja itu kehidupan yang tidak mudah. Ketika kita bergereja apa sih yang kita harapkan? Tentunya ada kesatuan, persatuan di sana. Tetapi tidak dipungkiri bahwasannya ada gereja atau seringkali gereja justru terlibat di dalam perpecahan. Gereja terlibat di dalam pertengkaran. Nah, kalau kita bisa mengatakan seperti itu, apakah keindahannya? The beauty of brokenness. Apakah ketika gereja itu pecah, gereja itu bertengkar, itu indah? Tentu kita mengatakan tidak demikian, bukan. Kita justru melihat yang sisi baliknya. Bagaimana persatuan dan kesatuan itulah yang indah. Tapi sekali lagi realitas. Bahwasanya ada gesekan di antara anggota jemaat. Bagaimana kita membuat indahnya. PR-nya di situ. Kalau gereja bertengkar, gereja itu ribut. Apalagi bawa-bawa ayat Alkitab. Gak ada selesainya Bapak sekalian. Kenapa? Karena beranggapan semua itu benar. Menurut saya benar, saya dengan firman ini, waduh, gak ada habisnya itu. Sampai kapanpun gak ada habisnya. Dan ketika lagi kalau saya sebagai gembala memaksakan jemaat harus seperti ini menurut saya benar. Dan berantem dengan jemaat, repot semua. Gereja bisa bubar. Apakah itu indah? Setuju itu indah? Pak Indah nggak hadir ya. Pak Indah kemarin kecelakaan, jatuh dari motor dan kakinya keseleo. Tadi pagi saya mendoakannya, dikabarin. Pak Indah cepat sembuh ya. Nah Bapak sekalian, sekali lagi kita tidak menginginkan keindahan di dalam perpecahan. Tetapi sekali lagi tema ini menarik ketika kita bisa melihat keindahan di dalam kerapuhan. Keindahan di dalam perpecahan atau keindahan di dalam keretakan dan segala macam. Saya ingin mendasari firman Tuhan ini dengan satu ayat saja. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita melihat keindahan di dalam kerapuhan, di dalam keretakan, bahkan di dalam kepatahan. Pertama saya ingin mengatakan pada kita semua, kita harus melihat pentingnya nilai kita atau nilai gereja. Apa nilai gereja itu? Ada di dalam 1 Petrus 2:9. Kamulah bangsa yang terpilih. Wow, keren banget kan? Tidak semua bangsa terpilih. Tetapi ketika Tuhan mengatakan kamulah bangsa yang terpilih, itu keren banget Bapak Ibu sekalian.
Ketika kita berada bersama-sama tempat ini, Tuhan mengatakan kita adalah bangsa yang terpilih. Bukan bangsa yang tidak terpilih. Bangsa yang terpilih itu keren banget. Tapi tidak berhenti sampai di situ saja. Imamat yang rajani. Imamat itu erat kaitannya dengan apa yang dalam kehidupan Yahudi disebut dengan imam-imam itu. Jadi ketika menyebut imamat itu eksklusif sekali. Imamat yang rajani. Keren banget. Kita di Alkitab kita ada satu kitab namanya Imamat. Jadi ketika kita berbicara tentang imamat, itulah kita. Imamat yang rajani. Bukan sekedar kita itu dipilih oleh Tuhan, bangsa terpilih, tapi kita adalah imamat yang rajani. Tambah keren Bapak Ibu sekalian. Dan ditambah lagi bahwasannya bangsa yang kudus. Ya, bukan berarti segala sesuatu yang dilakukan oleh bangsa itu kudus, tapi Tuhan menguduskan. Maksudnya adalah kudus itu pengertiannya disendirikan. Jadi kalau kumpul bersama-sama itu tidak kudus. Tetapi ketika Tuhan memilih bangsa Israel dan kemudian menyendirikan sendiri, itu disebut dengan dikuduskan. Jadi kita adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani. Bangsa yang kudus, yang spesial di hadapan Tuhan. Sadarkah kita ketika kita punya peran sebagai bangsa yang terpilih, imamat rajani dan bangsa yang kudus, yang spesial di hadapan Tuhan. Kita itu benar-benar spesial di hadapan Tuhan. Tetapi meskipun spesial, kita bisa mengalami hal-hal tak terduga yang membuat kita bisa menjadi rapuh, yang membuat kita bisa menjadi lemah, yang membuat kita bisa patah hati atau apapun juga. Dan itulah kita. Masih tambah lagi, nilai kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Umat kepunyaan Allah sendiri. Itu sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Tuhan menguduskan kita, menyendirikan kita, bukan hanya disendirikan begitu saja, tetapi Tuhan mengatakan umat kepunyaan Allah sendiri. Wow, luar biasa bukan? Umat yang dipimpin oleh Allah sendiri. Dan itu tergenapi ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Disendirikan oleh Allah. Bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Rapuh gak dalam perjalanan 40 tahun berkeliling? Rapuh, iya. Karena mereka nggak punya rumah, mereka nggak punya bangsa, tapi Tuhan memimpin mereka 40 tahun Bapak sekalian. Tapi Tuhan menyebutkan pimpinan Tuhan yang luar biasa, sampai kasutnya pun itu nggak rusak 40 tahun. Kita beli sepatu yang mahal sekalipun ya nggak tahan 40 tahun begitu kan. Apalagi ditaruh jalan terus tiap hari, jebol juga. Mungkin nggak sampai 2 bulan jebol, ganti lagi sepatu, habis berapa rupiah yang harus kita habiskan untuk sepatu saja. Belum untuk makan. Bagaimana Tuhan menunjukkan umat kepunyaan Allah sendiri di dalam kerapuan mereka, segala keterbatasan mereka. Tapi Tuhan menunjukkan pemeliharaannya. Mereka diberi makan, mana? Mereka diberi daging burung puyuh. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan tiap-tiap hari, kecuali hari Sabat, sebelum hari Sabat mereka double. Dan uniknya lagi ketika ngambil lebih, mau disimpan nggak bisa, semuanya rusak. Bapak Ibu sekalian, ada kerapuhan, iya. Tetapi keindahannya ketika mengingat ada nilai-nilai siapa kita. Dan itulah yang menjadi keindahan daripada bangsa Israel yang rapuh itu. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Bapak Ibu sekalian, ketika kita sadar kita pentingnya nilai dari siapa kita, kita akan melihat. Bapak Ibu bayangkan saja, ini barang dari pecah belah atau tembikar seperti itu. Ketika kita pecahin, atau nggak sengaja pecah, nggak ada nilainya, yaudah disapu buang, selesai gitu kan. Udah buang aja. Tetapi ketika sadar bahwasanya ini punya nilai yang mahal,
oh ini saya dapat pemberian dari seseorang atau yang spesial di depan kita. Kita sangat sayang bukan? Ada nilainya di sana. Apa yang kita kerjakan dengan pecahnya ini? Kita sekali lagi mengingat, kenapa sih pecah? Oh enggak sengaja, oke. Kalau kita sengaja, kita perbaiki yang sengaja. Kenapa kita pecah? Bapak Ibu sekalian, seringkali kita justru tidak sadar. Ketika pertengkaran terjadi, ketika percecokan itu ada, kita merasa benar. Dan kita lupa. Kita punya nilai. Dan kita perlu mengingat, mengevaluasi kenapa pecah. Dan kemudian setelah itu kita mencoba merangkai lagi. Apa yang harus kita upayakan. Kalau gereja ini pecah, gereja ini tercerai-berai, apakah kita berdiam begitu saja? Kalau kita berdiam begitu saja, gereja ini nggak punya nilai, kita nggak punya nilai, ya udah itu nggak berarti sama sekali, ya udah buang-buang aja. Tetapi kalau sadar kita punya nilai, mari kita rekatkan dengan upaya-upaya yang terbaik daripada kita. Dan selebihnya, setelah kita mengupayakan bagaimana ini yang terbaik, kita tentunya akan mempercantik tembikar atau barang pecah belah yang sudah pecah. Tidak mungkin kembali lagi 100% baik seperti sedia kala. Jadi saya harus ingatkan Bapak sekalian, meskipun kita mengupayakan keindahan itu, ada bekas kerapuhan. Ada jejak-jejak kelemahan. Ada jejak-jejak patah di sana. Ada jejak-jejak kehancuran di sana. Tetapi kita melihat keindahannya. Saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian dengan slide-slide yang sudah saya buat. Ini saya dapat di grup panitia ya. Ya ini piring yang pecah. Ini nggak sengaja piring pecah ya. Oke, lanjut lagi. Dan ini kemudian yang lain juga teko pecah. Iya, oke, seperti tadi praktekkan ya. Kemudian berikutnya, nah ini di Jepang ada seni namanya kintsugi. Kintsugi itu memperbaiki yang tidak sempurna, yang patah, yang pecah gitu ya. Oke, kita lihat berikutnya. Seni yang ada di Jepang. Nah, ya oke lah itu seni ya seperti itu ya. Oke, lanjut lagi perbaikan. Nah, ini orang yang salah satu orang yang cukup senior di sana namanya Hiroki Kiyokao bacanya ya, atau Hiroki ya, baca Hiroki. Ini dia restorer, jadi pemulih gitu ya dari barang-barang yang pecah belah itu, karena nggak mudah. Lanjut lagi. Nah, itu adalah dari bahan-bahan tanaman dan juga emas sekalian dicampur di sana. Oke, lanjut lagi. Lanjut. Nah, kira-kira itu pecah dan kemudian disambung atau dilas pakai bahan emas dan juga bahan-bahan dari tanaman-tanaman gitu ya. Jadi mudah pecah, kuat dan cantik gitu ya. Oke. Nah, itu barang-barang yang sudah diperbaiki dari barang yang pecah itu. Lanjut lagi. Iya, tuh lihat lagi. Jadi ada yang pecah dan kemudian diperbaiki jadi seni yang indah. Luar biasa ya. Slide-nya masih ada. Nah, itu dicontohkan barang yang pecah seperti ini. Kemudian coba disambung, kemudian lanjut lagi. Nah, ini tengah-tengah coba disambung. Ini bukan bahannya, tapi disambung dengan yang lain. Nah, kita lihat ya. Jadilah tersambung. Wow, keren, luar biasa. Nah, Bapak sekalian, kerapuhan, perpecahan, keretakan tidak kita harapkan. Tetapi andaikan itu terjadi, terlebih lagi saya tidak mengharapkan sengaja kita buat pecah, sengaja buat kita hancurkan, tidak. Diharapkan. Tapi kalau terjadi, mari kita lihat keindahannya. Ingat nilai kita siapa, dan mari kita perjuangkan yang terbaik. Dan akhirnya kita mempercantik itu. Ada bekas luka, ada bekas kerapuhan, ada jejak-jejak kelemahan di sana. Tapi kita bisa melihat semuanya baik adanya. Semuanya indah bagi kita. Amin.
Mari kita berdoa sebelum kita lanjutkan acara kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur kita ulang tahun ke-33 ini. Kami boleh merayakannya dengan penuh ucapan syukur pada Tuhan dalam segala keterbatasan yang ada. Kalau gereja kami mengalami gelombang-gelombang yang ada, ingatkan kami ya Tuhan. Bukan itu yang kami ingat-ingat. Bukan kerapuan yang kami ingat dan kami tonjolkan terus-menerus. Tapi kami melihat keindahan di dalam segala kerapuhan, kelemahan, keretakan, kehancuran. Karena kami tahu siapa kami ya Tuhan. Berkati gereja kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus menjadi nahkoda bagi gereja kami. Ke depan di tahun yang akan datang, Tuhan yang sama yang akan terus menuntun gerejamu ini, GKI Pengharapan. Jadi terus membaik, membaik, dan membaik. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tadi kesaksian bagaimana kisah hidup saya, apa yang telah saya alami di dalam masa-masa pandemi ini, sehingga pada hari ini saya bisa hadir di sini bersama dengan keluarga, ada suami dan anak-anak saya, ada teman-teman anak saya juga. Sungguh saya bersyukur, itulah karena ada pelayanan dari pengembalaan dari hamba Tuhan di sini. Ada majelis jemaat, juga doa dari Bapak Ibu semua. Karena itu semua sangat mendukung kami. Terima kasih kami ucapkan. Kita tetap bersatu, kita mau mengucapkan selamat ulang tahun GKMI Pengharapan ke-33. Terima kasih, Tuhan memberkati.